Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Cadangan devisa Indonesia pada bulan April 2025 turun sebesar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 152,5 miliar dolar. Bank Indonesia menyatakan penurunan tersebut dipicu oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan juga kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa di bulan April 2025 sebesar 152,5 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa tersebut mengalami penurunan 4,6 miliar dolar dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 157,1 miliar dolar Amerika. Adapun penurunan cadangan devisa April 2025 dipicu adanya pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon Bank Sentral dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang semakin tinggi. Sementara posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa juga masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menegaskan cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikutnya kami update terkait dengan posisi cadangan devisa Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati dari Desember 2024 di posisi 155,7 miliar dolar Amerika. Sempat naik di Januari 2025 menjadi 156,1 miliar, kemudian turun lagi Februari 2025 154,5 dan melonjak sampai dengan 157,1 miliar dolar Amerika di bulan Maret 2025. Namun sayangnya di bulan April turun lagi menjadi 152,5 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk CADEV terakhir per April 2025. Berikutnya kita cermati. Ini pergerakan nilai tukar rupiah yang memang menjadi dasar dari Bank Sentral begitu dan pemanfaatan dari cadangan devisa untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu dia, JISDOR per 9 Mei 2025 tercatat di Rp16.532 per dolar Amerika Serikat. Itu dia data untuk pergerakan nilai tukar rupiah. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi cadangan devisa demi menjaga rupiah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Halo Pak Handito, apa kabar Pak? Baik Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Pak Ahmad Nur Hidayat, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Halo Pak Ahmad, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Ahmad, bicara mengenai Bank Indonesia yang sudah merilis posisi CADEV kita begitu ya per April di 152,5 miliar dolar, turun 4,6 miliar dibandingkan dengan Maret ataupun bulan sebelumnya. Apakah ini sebenarnya sudah sesuai juga nih dengan konsensus ekonom sendiri, Pak? Ya, sebenarnya kita kalangan ekonom itu agak shock ya, agak terkejut dengan penurunan 4,6 miliar. Kenapa? Pertama, kalau kita membandingkan dengan periode yang sama negara tetangga, katakanlah Vietnam ya. Vietnam melaporkan hanya 2 miliar US dollar yang turun. Artinya kita 2 kali lipat. Padahal situasi tergerusnya ya mata uang berbagai negara, terutama negara berkembang itu terjadi bersamaan. Indonesia, Vietnam, Malaysia itu mengalami satu pengerusan. Tapi kalau dilihat dari angka-angkanya memang penurunan rupiah itu jauh lebih dalam. Dan mungkin ini juga akhirnya Bank Indonesia melakukan intervensinya jadi lebih banyak ya untuk menuju kepada nilai yang diakui cukup mendekati fundamental kita. Tetapi kalau kita konversi 4,6 miliar US dollar ini Mas dengan rupiah, ini kan hampir 78 triliun. Atau dengan kata lain ini hampir setara dengan 1 tahun program makan siangnya Pak Prabowo ya, 71 triliun. Dan kita juga perlu mengingatkan ya tentunya kepada pemerintah juga Bank Indonesia bahwa apabila kita punya fundamental yang cukup kuat dan juga koordinasi yang cukup baik,
seharusnya nilai tukar kita tidak begitu dalam terdepresiasinya, sehingga kita bisa menghemat cadangan devisa kita. Cadangan Oke. devisa yang dihabiskan ya untuk intervensi, saya kira sifatnya masih temporer. Ya bisa jadi ya di masa akan datang juga ada tekanan, ada pressure lagi ya, karena kebijakan Donald Trump ini kan belum selesai. Ada 60 sampai 90 hari lagi yang akan terjadi dan kita tidak tahu apakah nanti memberikan tekanan yang sama. Kalau kita sudah tergerus 4,6 ya, kalau kemudian kita tidak berhati-hati ya, tidak memilih cara intervensi yang tidak costly begitu, maka cadangan kita akan jauh lebih dalam lagi tergerus. Dan saya kira ini kita tidak hendaki karena cadangan devisa ini adalah buffer dan juga image ya, bagi perekonomian Indonesia, apakah kredibel atau tidak di mata investor begitu. Baik, itu dia terkait dengan cadef kita begitu yang menjadi buffer sekaligus image Indonesia di mata dunia internasional. Nah, Pak Handito, lantas kalau kita bicara mengenai kinerja ekspor Indonesia ini bagaimana? Cadangan devisa kita juga apakah ini menjadi salah satu yang ya penyumbang juga begitu untuk cadef kita atau bagaimana dengan adanya penurunan cadef di bulan April ini? Ya, saya rasa saya sependapat dengan Mas Ahmad Nur Hidayat ya. Memang ini mengagetkan ini. Saya rasa tidak hanya buat ekonom, buat pelaku usaha juga ini sesuatu yang mengkhawatirkan gitu ya. Dan ini saya rasa harus kita bicara tentang bagaimana solusinya di jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ya saya rasa ya pastilah kita perlu kalau perlu ya, saya rasa perlu itu surat utang negara yang US dollar dalam bentuk obligasi dan sebagainya. Tetapi ini otak-atik yang jangka pendek ini saya rasa harus tetap dicermati. Ini untuk jangka 90 hari ini masih akan terjadi seperti ini nih. Jadi siap-siap mental sajalah. Kalau berkurang lagi bukan kita nggak mau, bukan kita mau, tapi kita harus siap mental. Tapi yang buat saya yang paling penting bagaimana ke depan. Nah ke depan ini kita saya rasa harus sudah, ini kesempatan baik lah. Saya suka mengatakan thanks to Trump itu, terima kasih Trump itu karena membuat kita harus melakukan penataan ulang, pengembangan perekonomian kita khususnya industrialisasi dan yang orientasi ekspor. Saya rasa ke depan kita ini harus segera dimulai sekarang, sakit-sakit sekarang ini, tapi untuk ke depan itu bagaimana meningkatkan ekspor yang berkualitas gitu. Ekspor berkualitas itu yang kalau katanya Om Trump itu yang TKDN-nya besar gitu. Nah, TKDN besar tapi nggak pakai fasilitas. Nah, itu berarti kalau sekarang kalau saya amati ini kami sudah di sekolah ekspor melakukan riset beberapa hari terakhir ini, ya mau kalau ke depan itu yang paling besar potensinya ekspor pangan. Sekarang masih kecil. Pangan itu paling sekitar 10-belasan miliar US dollar gitu ya. Nah, tapi kalau ini bisa diurusin dengan baik, kami melihat bisa sampai 200 miliar US dollar. Jadi nggak jangka pendek, sampai tahun 2045 katakan gitu. Bahkan sampai 2050 kalau kita bisa tingkatkan terus, itu bisa menjadi eksportir terbesar pangan dunia. Nah, kalau kita konsentrasi ke sana, maka itu kualitas ekspornya bagus, TKDN-nya besar. Dan sehingga itu otomatis kalau kita ekspornya 100, ya yang menjadi cadangan devisa bisa jadi separohnya gitu. Tapi kalau ekspornya hanya produk-produk yang produk elektronik, otomotif, yang sisanya yang nyangkut di dalam negeri paling juga 10%. Itu yang saya sebut kurang berkualitas gitu. Jadi saya ingin kita menata ulang perekonomian kita ini ke depan. Kita jadikan Indonesia sebagai negara produsen setidaknya eksportir pangan terbesar dunia, dan ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Pak Prabowo gitu, bahwa kita harus punya konsentrasi ke pangan. Jadi ini saya rasa yang perlu kita lakukan. Nah itu dia, lantas kita akan cermati nanti seperti apa sih fluktuasi ataupun pergerakan dari nilai tukar rupiah baik dari kacamata ekonom maupun dari eksportir. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Handito dan juga Pak Ahmad. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia. Ini dia, apakah memang masih menjadi salah satu penopang begitu kinerja ekspor, kemudian penyumbang juga untuk devisa Indonesia. Ya, kita lihat di bulan Maret 2025 ini tercatat sekitar 4,33 miliar dolar Amerika, ada kenaikan sekitar 1,23% dibandingkan dengan bulan Februari 2025, sementara year on year-nya atau Maret 2024
mengalami tekanan 0,25%. Dan kita lihat kinerja ekspor komoditas non-migas unggulan untuk di bulan Maret apa saja. Ada besi dan baja sekitar 2,38 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian CPO dan turunannya 2,19 miliar dolar Amerika, batu bara 1,97 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya kita cermati impor komoditas non-unggulan. Komoditas non-migas unggulan kita di bulan Maret ada mesin atau peralatan mekanis, kemudian mesin atau perlengkapan elektrik. Untuk yang peralatan mekanis 2,68 miliar, elektriknya 2,26 miliar dan kendaraan serta bagian lainnya 0,89 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat dan Pak Handito Juwono. Baik, nah Pak Handito, kalau kita bicara mengenai dengan potensi ekspor, kemudian pergerakan dari nilai tukar rupiah sendiri dari kacamata ya teman-teman eksportir ini seperti apa sih? Apakah hal yang menguntungkan karena kita mungkin ada gain di sana dengan kita bisa menjual produk-produk Indonesia ke luar negeri, atau ada hal lain yang mungkin Anda perlu cermati atau justru dikhawatirkan begitu Pak Andito? Ya, kalau buat eksportir jangka pendek ini menguntungkan ya, Oke. ya dapat rupiahnya lebih banyak kan begitu. Tetapi ini kan sesuatu yang tidak terus berkelanjutan, karena apalagi kalau ekspornya menggunakan bahan baku atau mesin-mesin penolong yang dari luar negeri, sehingga Oke. ya harus bayar US dollarnya atau renminbinya lebih mahal kan gitu. Nah, jadi jangka pendek ini menguntungkan. Tetapi saya rasa ke depan memang kita harus membangun perekonomian yang nggak terlalu tergantung ini kepada ekspor pun tidak terlalu tergantung pada kurs gitu ya. Maksud saya ketergantungan kepada impor saya rasa harus dikurangi. Dengan cara bagaimana? Kita menggeser portofolio ekspor kita kepada ya tadi itu saya sebut sebagai produk-produk yang basisnya ada di Indonesia. Produk-produk pertanian itu basisnya ada di sini. Oke. Produk-produk pangan lah. Jadi sehingga yang diekspor bisa produk-produk ya sekarang kita udah mulai punya potensi jadi eksportir beras, bagus lah ya, eksportir ikan, tapi juga yang olahannya, industri olahan kita, produsen makanan minuman Indonesia sudah berhasil ekspor di ratusan negara sekarang ini, produk-produk kayak punyanya Indofood, punyanya Mayora itu kan sudah berhasil. Nah ini harus diikuti dengan mencetak lebih banyak lagi eksportir-eksportir. Nah tapi kalau kita bisa kembangkan yang begini, ini kan basisnya dari Indonesia, sehingga kalaupun terjadi gejolak mata uang asingnya, itu sebenarnya itu hanya pada sisi penerimaan karena biayanya nggak terlalu terpengaruh. Nah ini yang saya rasa kita perlu lakukan ke depan. Kita perlu menggeser portfolio ekonomi kita menuju yang basisnya Indonesia banget. Oke, nah kalau kita lihat dengan kondisi geoekonomi, geopolitik global ya terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, Pak Ahmad, Anda melihat bagaimana analisis Anda? Ya, tentunya kalau kita melihat apa yang terjadi di Ukraina dengan Rusia, kemudian apa yang terjadi di Timur Tengah, itu membuat sebetulnya ada dua ya. Kita agak optimis karena dikabarkan ya minggu depan akan ada pertemuan antara Putin dengan Presiden Ukraina. Saya kira ini bisa membangun kedamaian, mudah-mudahan ada peace ya jangka panjang ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana perdebatan di antara dua pemimpin ini, kelihatannya keduanya sama fundamental ya. Oke. Sehingga banyak orang yang meragukan bahwa tensi geopolitik ini mereda di tahun 2025. Ada juga yang mengatakan ini makin meningkat ya, belum lagi apa yang terjadi di Gaza dengan pernyataan Benyamin Netanyahu yang akan menyapu bersih ya penduduk-penduduk di Gaza yang tentunya dilawan atau ditentang oleh negara-negara Arab dan juga negara-negara Muslim. Apa yang terjadi di global saya kira menambah juga nih kekhawatiran, tentunya juga memberikan impact kepada keuangan global. Kalau kita lihat tadi Pak Handito mengatakan bahwa banyak orang juga masih meragukan apakah rupiah akan melemah lagi. Saya kira banyak ya para ekonom dan analis mengatakan bahwa ini pelemahannya akan terus terjadi trennya sampai akhir tahun 2025. Artinya Bank Indonesia harus siap-siap juga dengan sejumlah intervensi dan menjadi PR-nya adalah bagaimana intervensinya tidak
banyak menggerus devisa. Saya kira itu tantangannya. Oke. Nah, menarik posisi cadangan devisa kita juga setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri pemerintah begitu. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Nah, analisis Anda lagi gimana nih, Pak Ahmad? Apakah memang cukup kuat kalau Anda katakan ini bisa menjadi buffer, kemudian juga lebih kepada image Indonesia di mata internasional? Saya kira kalau kita lihat ya bagaimana posisi utang luar negeri baik itu pemerintah dengan swasta ya. Oke. Memang 204 ya miliar itu miliknya pemerintah sedangkan swasta itu sekitar 194 miliar. Artinya kalau melihat dari trennya ini sebetulnya sudah ada tren penurunan. Tetapi kalau dalam ukuran PDB memang mengkhawatirkan ya angkanya mendekati 39% dari PDB. Dan hutang ini kalau pernyataan pemerintah kita cermati ya 77% diantaranya jangka panjang. Tetapi kita tahu ya kalau hitungan-hitungan hutang di atas kertas ya kita kelihatannya tidak begitu khawatir. Tetapi melihat dari jumlah tadi yang dibayarkan kemudian digabung lagi dengan intervensi penurunannya 4,6 miliar US dollar. Saya kira kalau seandainya ini terjadi perfect storm ya di mana kita harus membayar hutang jatuh tempo ya, di bulan biasanya jatuh temponya itu di bulan Juni juga ada nanti ya. Ini sudah menjelang bulan Juni ditambah lagi kemudian tensi geopolitik yang juga meninggi. Saya kira kekhawatiran kita terhadap penggunaan devisa untuk intervensi lebih dalam lagi tergerus ya itu most likely akan terjadi. Tetapi bagaimana ya kita juga bisa mengatakan bahwa BI ini kan menerapkan yang disebut dengan triple intervention. Tidak hanya melakukan intervensi di pasar spot dan offshore dengan menggunakan devisa kita, tapi juga ada di NDF ya, non-deliverable domestic forward yang bisa digunakan dan juga mengkonversi yang keluar itu dengan sun kita yang berdomisili lokal ini. Saya kira di antara pilihan-pilihan itu kita berharap yang di NDF domestik dengan bagaimana intervensi di pasar sunnya juga bisa dilakukan secara bersamaan karena itu yang cost-nya lebih kecil dibandingkan kita intervensi langsung dengan menggunakan devisa. Nah, di satu sisi bagaimana dengan efektivitas dari kebijakan penempatan wajib 100% ini untuk devisa hasil ekspor ya selama 1 tahun atau 12 bulan. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan langsung saja Pak Hanito, kalau memang tadi sudah dijelaskan begitu Pak Ahmad, bagaimana juga pergerakan ataupun fluktuasi nilai tukar rupiah kita, kemudian bagaimana kemampuan devisa kita begitu untuk pembayaran utang luar negeri. Nah, ada kebijakan terkait dengan DHE atau devisa hasil ekspor. Anda melihatnya bagaimana? Efektifkah atau seperti apa nih Pak Hanito? Ya, kalau kita lihat selintas, ada kebijakan devisa hasil ekspor 100%, cadangan devisa turun. Nah, kita bisa menganggap, wah ini nggak efektif gitu ya. Nah, tapi sebenarnya menurut saya itu sangat membantu banget tuh. Apalagi kalau nggak ada kebijakan itu, terpuruknya lebih besar lagi. Nah, jadi saya rasa sih kebijakan ini meskipun buat eksportir, itu ngerepotin cash flow-nya, tetapi sebenarnya itu sangat penting untuk kepentingan nasional. Dan saya rasa saya juga berharap teman-teman eksportir, ya teman-teman saya juga kan, itu mau inilah, quote-unquote berkorban dulu lah. Ya, karena negara lagi butuh ini nih, butuh menahan devisanya nih. Dan kalau kita bisa menyediakan dengan lebih banyak lagi kan perekonomian nasional kita juga lebih kuat gitu ya. Jadi saya rasa ini tetap ada sekarang ini sangat efektif nih. Untung kemarin dibuat kebijakan itu. Oke. Nah, dari kacamata Pak Ahmad sendiri bagaimana dengan DHE? Kalau kita lihat, kita melihat ini diterapkan di situasi yang tepat waktu. Hanya saja perlu ada penguatan dalam hal transparansi ya. Banyak orang yang melihat kok sudah diterapkan 100% selama 12 bulan, tetapi kok belum signifikan ya. Setidaknya kita melihat penurunan terus terjadi begitu. Nah, kalau seandainya ada transparansi yang cukup, saya kira menarik juga kalau seandainya memang pemerintah membuat satu progres ya, bagaimana efektivitasnya dari kebijakan ini. Dan juga yang paling penting adalah jangan juga
devisa hasil ekspornya yang ditaruhkan di bank nasional itu tidak dikonversi ke rupiahnya juga. Saya kira kita perlu juga berpikir ya, meskipun kita paham juga bahwa pengusaha ini, terutama orang-orang eksportir kan butuh dolar juga ya untuk melakukan transparansi perdagangan globalnya. Tetapi tanpa konversi ke rupiahnya dan juga kontribusi ke sektor realnya, saya kira DHE ini tidak cukup efektif ya. Setidaknya tidak dalam menenangkan rupiah dan juga dalam membantu sektor realnya yang sebetulnya kalau kita bicara likuiditas itu membutuhkan juga likuiditas dari sektor keuangan kita. Jadi saya kira kita perlu menguatkan lagi Mas transparansinya, kemudian bagaimana mekanisme konversinya ke dalam rupiah dan juga bagaimana juga bank-bank yang sudah ada dimasukkan DHE itu berkontribusi kepada sektor realnya dalam bentuk pembiayaan kredit. Oke, nah lantas kebijakan ataupun insentif seperti apa nih yang Pak Hadito atau mungkin teman-teman eksportir butuhkan kalau kita bicara mengenai bagaimana menguatkan kinerja ekspor kita bisa mendukung juga cadangan devisa Indonesia begitu Pak? Ya, jadi saya rasa kebijakan yang sekarang ini perlu kita lakukan. Menurut saya ini kalau untuk dalam jangka pendek inilah yang bermain adalah banyak kan Bank Indonesia ya untuk menjaga supaya cadangan devisa nggak tergerus terlalu banyak. Tetapi kita harus memberi insentif untuk yang jangka menengah dan jangka panjang. Saya rasa ini kalau saya sih argue bahwa kita ini perlu memang sekarang ini berani menetapkan misalkan katakan bisnis ekspor produk pangan sebagai konsentrasi utama kita. Sehingga kalau kita udah konsisten begitu, maka insentif kita berikan ke sana. Jadi untuk produk-produk pangan, investasinya, ekspornya, itu kita kasih insentif. Kalau perlu, misalkan ini ini kan sekarang ini kapasitas produksinya untuk industri pangannya sendiri belum banyak, kasih insentif dalam bentuk kemodalan, dalam bentuk macam-macam gitu, bunga yang murah, sehingga dengan demikian ini membangun kekuatan. Juga ini dari sisi hulunya ini bagaimana menangkap ikan dengan banyak, produksi pertanian, perkebunan yang jumlahnya banyak gitu. Nah ini perlu kita berikan insentif. Kita harus bicara untuk menengah dan ke depan. Saya rasa Pak Presiden punya visi yang jauh ke depan ke sana, jangka pendek agak sacrifice dulu, nggak apa-apa ini. Tetapi memang dalam rangka ke sana, jangan lupa ada peran yang sangat penting adalah di situ bagaimana kita intervensi teknologi, pemanfaatan teknologi di bidang pertanian, di bidang pangan harus ditingkatkan ini. Baik, itu dia sektor pangan ya, bisa menjadi prioritas berikutnya dari pemerintah. Nah, dari Pak Ahmad, strategi Bank Indonesia lantas juga seperti apa nih untuk mempertahankan juga stabilitas cadangan devisa kita? Ada 4 ya menurut saya. Pertama harus dilihat intervensi yang di pasar falas itu harus terukur. Ya jangan sampai kita pengen mengejar nilai tukar yang tanda kutip ya lebih menguat, tetapi rupiah dolar falasnya itu dipakai terlalu banyak. Yang kedua saya kira kita perlu ya meningkatkan transparansi dari devisa hasil ekspor. Biar eksportir-eksportir yang belum menyumbang DHE-nya itu segera masuk ke Indonesia. Yang ketiga, kita perlu koordinasi ya, terutama dengan otoritas fiskal dalam hal pengelolaan hutang ya. Ingat bahwa devisa ini juga kan ketika membayarkan hutang luar negeri pemerintah ataupun swasta ini kan akan keluar juga devisa yang dipegang oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, kita perlu diversifikasi sumber cadangan devisa yang baru. Misalkan dengan betul-betul serius ya membuka pariwisata kita yang sempat hancur karena COVID kemarin. Kemudian kita juga perlu memasifkan yang namanya foreign direct investment. Karena dengan begitulah devisa kita akan menguat kembali. Saya kira 4 solusi itu. Baik, itu dia penguatan dari beberapa sektor yang kemarin sempat menjadi skala prioritas. Begitu ada pariwisata, kemudian juga foreign direct investment, investasi langsung begitu ya dari luar negeri yang diharapkan bisa meningkatkan lagi menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan sehingga bisa ya menguatkan juga lah untuk cadangan devisa Indonesia ke depan. Baik, Pak Ahmad Nur Hidayat, kemudian Pak Andito, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras.